Dipikir-pikir, satu dua tiga. Dipikir-pikir, satu dua tiga. Dipikir-pikir, satu dua tiga. Apa gerakannya? Selamat pagi adik-adik. Pagi ini Kak Yuli mau membuat satu permainan sebelum kita memulai ibadah ya Kak ya. Betul. Permainannya namanya gerakan berlawanan. Silakan Kak Yuli. Iya. Jadi gini adik-adik, contohnya ya. Misalkan kalau Kak Yuli bilang, kalian tahu kan kalau ular itu panjang atau pendek? Panjang Kak. Kedengeran Kak? Panjang ya Kak? Panjang. Ular itu panjang, tapi karena kita mau bermain gerakan berlawanan, berarti kalau panjang bilangnya pendek. Ular panjang. Nah, nanti gerakannya pendek ya. Terus kalau semut kecil apa gede? Apa Kak? Kecil. Semut kecil. Tapi kalau Kak Yuli bilang semut, nah gerakannya Kecil. Nah. Gitu. Harus diucapkan ya. ya. Nah, bilangnya kecil gitu. Jadi jangan salah ya. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk kelihatan nih Kak. Iya, benar. Jadi kita harus semangat ya semua. Ya. Yuk, kita mulai ya Kak. Ya. Oke. Siap-siap. Ular Panjang. bener gak tuh Kak? Bener dong, kan panjang. Cacing. Pendek. Iya. Lihat tuh temennya bener gak tuh? Coba senggol. Senggol. Semut Kecil. kecil. Sekali lagi Kak, satu Ya. lagi. Gajah Besar. pintar-pintar semua. Gak ada yang salah ya. Ada yang salah. Oke. Ya. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita sudah bersuka cita, udah semangat ya. Sudah merasakan, aduh saya mau ibadah, saya mau memuji Tuhan ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi ini kami datang, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh ada, kami boleh beribadah sekolah minggu kembali. Tuhan yang akan memimpin ibadah pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan Engkau yang memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, yang setia datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mengatakan kalau ada gajah badannya besar, tapi kenapa matanya kecil ya? Ya, itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu yang bagi kita tidak mungkin ya Kak ya. Betul Kak. Yuk kita nyanyikan gajah badannya besar. Goyang semua ya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang
Semua pada bergoyang, Kak. Iya dong. Harus ya. Kak, Kakak tahu kan kalau kasihnya Tuhan Yesus itu indah banget. Selalu indah ya, Kak ya. Amin. Yang melebihi dari apapun indahnya, Kak. Betul. Sekarang kita sama-sama puji Tuhan dengan kasih Yesus indah, oh indah. Yeay, semua tepuk tangan ya. Semangat semua. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Sekali lagi kasih Yesus. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku, Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru selamatku, Dialah Yesus, Dialah Yesusku, Juru selamatku, Dialah Yesus, Dialah Yesusku, Juru selamatku. Ya, yang terhebat cuma Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa ngalahin ya, Kak. Iya dong, Kak. Waduh. Pasti. Nomor satu ya, segala-galanya hanya Tuhan yang terhebat ya. Amin. Dia Allah yang besar. Sebab itu kita akan memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bangga bahwa Yesus engkau besar loh, hebat loh gitu ya. Kita nyanyi sama-sama. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar
pesan-pesan-Mu Tuhan lewat kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau tertib, kami mau membuka hati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, supaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Kak Eli. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita siapin Alkitabnya, kita buka dulu. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Kita buka dulu di dalam Markus 9. Buka dulu Markus 9. Kalau udah, nanti kita baca sama-sama ya. Sekarang perhatiin ke kakak lagi. Dimanapun Tuhan Yesus berada, selalu banyak orang yang mengikuti, berkerumun. Ada yang pengen disembuhkan, ada yang pengen cuma lihat aja. Tapi kebanyakan dari mereka mau disembuhkan oleh Tuhan. Kakak mau tanya nih, ada apa orang-orang yang sakit yang disembuhkan Tuhan? Ada yang tahu? Ya, banyak banget ya. Ada yang matanya buta bisa melihat, yang orang tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Tuhan Yesus melipat gandakan makanan, banyak lagi. Hari ini kira-kira mujizat apa ya yang akan Tuhan buat? Nah, suatu hari ketika murid-murid Tuhan Yesus sebagian tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada seorang bapak dengan rombongan banyak orang yang bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka ingin anaknya disembuhkan. Anak bapak ini sakit, tidak bisa berbicara, bisu. Tapi bukan bisu yang biasa adik-adik, bisunya ini luar biasa. Kenapa luar biasa ya? Karena anak ini dirasuk oleh roh jahat. Sehingga roh jahat itu ketika masuk ke anak ini sering dibanting. Kita kalau jatuh aja pasti banyak yang nangis ya. Ini roh jahat itu membanting anak itu, kadang-kadang ke api, kadang-kadang ke air. Roh jahat ini ingin mematikan anak itu, sehingga orang tuanya sedih melihat anaknya. Makanya mereka membawa ke Tuhan Yesus. Tapi waktu itu ketemu dengan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya juga tidak bisa mengusir roh jahat itu. Nah, waktu Tuhan Yesus datang, bapak ini bercerita, dan dia pengen anaknya disembuhkan. Karena dia kasihan sama anaknya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika bapak ini sudah menceritakan kepada Tuhan Yesus, lalu apa jawab Tuhan Yesus? Yuk kita sekarang baca sama-sama ya. Kita bacanya pelan-pelan, tapi harus bersuara ya. Yuk bareng-bareng sama kakak. Markus 9. Kita mulai baca ayat yang ke 21 sampai 27. Mulai ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami sakit?" "Sudah berapa lama ia mengalami itu?" Jawabnya, "Sejak masih kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak ini. Anak itu dengan hebatnya
anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Amin. Hebatnya Tuhan Yesus, murid-muridnya nggak bisa loh menyembuhkan dan mengusir roh jahat itu. Bapak ini senang banget ya, anaknya udah sembuh. Bayangkan adik-adik, betapa tersiksanya bertahun-tahun anak ini sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan. Hebatnya Tuhan Yesus, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik penasaran nggak? Kenapa ya? Kok murid-muridnya tadi nggak bisa menyembuhkan? Tidak bisa mengusir roh jahat itu? Yuk kita baca lanjutannya. Ayat yang ke-28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ternyata rahasianya di sini adik-adik. Pakai apa? Berdoa. Dimanapun Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa. Adik-adik sudah mendengar banyak cerita apa yang Tuhan Yesus lakukan, selalu memohon dan berdoa kepada Bapa di surga. Nah, hari ini kita belajar yuk sama-sama berdoa. Ya, kakak punya sesuatu nih. Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Di sini sepanjang bulan Maret ini tema kita adalah Yesus lebih hebat. Nah, kita akan lihat foto dan video anak-anak Tuhan Yesus yang hebat juga. Anak-anak yang sungguh-sungguh berdoa, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Juga ikut nyamuk, cacing kerajaanmu, raja kehendakmu. Ini seperti juga karena kami pada hari ini makanannya secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kita yang jahat, karena yang kuat yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, saya berdoain untuk teman-teman biar selalu sehat teman-teman, semua murid-murid sekolah minggu, juga semoga virus hilang, kita bisa kembali gereja lagi ya Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus Haleluya, amin. Nah, siapa di sini yang hebat? Adik-adik semua ya, anak-anak sekolah minggu. Waktu tahun lalu di kelas kecil, kakak masih ingat deh, kalau selalu mau berdoa, selalu guru-guru bilang begini kakak-kakaknya.
Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Nah, minggu kemarin kakak minta tolong nih sama orang tua adik-adik. Tolong fotoin lagi berdoa. Tapi jangan sampai adik-adiknya tahu. Ternyata adik-adik bisa lihat sendiri kan, anak-anak yang hebat, walaupun ibadah online, tapi adik-adik sungguh-sungguh berdoa. Ya, dan kita lihat tadi, David walaupun bicaranya belum jelas, kalimatnya belum jelas, dia sudah bisa berdoa, Bapak kami. Kakak minta nih, yang masih balita nih, di rumah yuk belajar doa Bapa kami, karena doa Bapa kami adalah Tuhan Yesus ajarkan untuk murid-muridnya. Kita belajar doa sama-sama ya, belajar doa Bapa kami. Nah, Evan berdoa, minta apa? Semua teman-temannya sehat. Kakak mau tanya nih, semua sehat kan? Bukan hanya doa Evan, pasti kakak juga percaya. Adik-adik juga berdoa supaya selama masa seperti ini, adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap percaya Tuhan. Dan waktu ibadah online, kakak bisa melihat dan bersukacita. Setiap kakak melihat foto ini, melihat rekaman ini, rasanya pengen nangis gitu. Karena apa? Apa yang selama ini kakak ajarkan gak pernah sia-sia. Walaupun masih kecil, kalian doa sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau buat kita. Ya, hari ini kita belajar supaya jadi anak Tuhan Yesus yang hebat. Belajar ibadah tepat waktu, berdoa sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh, dan kakak percaya adik-adik sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Sekian firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan itu limpah bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus berkati. Wah, keren ya Kak firman Tuhannya. Anak-anak sekolah minggunya oke banget Kak. Iya dong. Kalau Tuhan Yesus yang hebat, anak-anaknya juga harus hebat. Woi, Ya, sekarang kita mau dengerin pengumuman. Terima kasih untuk Kak Eli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya dan keluarga. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menabur, memberikan persembahan dan persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Persembahan dan persepuluhan bisa dititipkan ke Kak Eli atau Kak Siska dengan dimasukkan ke dalam amplop atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Minggu depan kita ketemu lagi ya di ibadah anak. Ayo semakin giat mengikuti Yesus. Adik-adik bisa loh ajak teman-temannya Kak Iya, beribadah caranya dengan memberikan link ibadah yang di-share setiap hari apa Kak? Sabtu ya. Sebelum ibadah pokoknya itu pasti selalu di-share linknya. Nah kalian bisa bagikan kepada teman-teman kalian ya. Ingat, jangan sampai telat. 9:30 pagi. Tepat, nggak pakai telat ya Kak. Iya dong. Nah adik-adik, kita sudah mau merayakan Paskah nih Kak. Wah, Nah, kapan ya Kak ya? kapan ya Kak? Nih, ingat baik-baik. Tanggal 4 April ya. 4 salah Kak jadinya Kak. Salah Kak. Salah Kak. Tanggal 4 itu kita libur. Iya, bener. Itu Paskah umum Kak. Betul. Nah, tanggal 11 ya, Ya. Sekolah Minggu akan mengadakan Paskah bersama di ibadah online ya. Tetap adik-adik setia, kita akan bersama-sama merayakan Paskah di tanggal 11 April jam 9:30 ya. Ya, adik-adik yang membutuhkan paket data internet untuk ibadah ya, bisa menghubungi Kak Maria ya, dan nanti Kak Maria juga akan membantu kalau adik-adik membutuhkan. Lanjut, kita akan tetap berdoa dan tetap baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, nggak pakai lupa, gitu ya Kak. Ya, setia ya adik-adik ya, dengan apapun supaya adik-adik bisa mengalami Tuhan Yesus hebat dan adik-adik juga hebat. Ya, kita tetap berdoa untuk bangsa, untuk pemerintahan, untuk sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk gereja. Biar Tuhan yang pegang kendali untuk segala sesuatunya, Tuhan memulihkan keadaannya. Amin. Ya, Oke, kita sudah selesai ibadah anak.
Sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau katakan terima kasih Yesusku. Penutup saya serahkan ke Eli. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah setia untuk ibadah online Tuhan. Kiranya kasih setiamu, berkat-Mu itu tercurah atas mereka. Dan mereka masih kecil, mereka sudah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kasih setiamu limpah atas hidup mereka, juga untuk orang tua mereka. Memberkati kehidupan mereka di dalam setiap pelajaran yang mereka terima, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai. Dan kasih setiamu juga melindungi mereka tetap sehat Tuhan, sehingga kita boleh nanti kembali berkumpul beribadah di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih setia, berkat rahmat yang dari Tuhan tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.